Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya, Anawati Dedi. Di video kali ini saya akan buat puding susu mangga yang menggunakan bahan-bahan ekonomis dan juga praktis. Teman-teman food lovers, yuk langsung kita buat. Adapun bahannya, saya menggunakan 1 buah mangga, 120 gram gula, 1 sachet bubuk agar-agar plain, 30 gram susu kental manis, 200 ml air putih untuk campuran mangga yang akan saya blender, 600 ml air. Total air ada 800 ml. Pertama-tama saya blender mangga dengan 200 ml air, hasilnya akan seperti ini. Langkah pertama, masukkan agar-agar plain ke dalam panci. Tambahkan gula pasir. Aduk agar tercampur. Tambahkan air sambil diaduk agar tidak ada yang menggumpal. Nyalakan api kecil sedang. Campurkan mangga yang sudah saya blender tadi. Aduk kembali agar merata. Karena warnanya sudah cantik, jadi saya tidak perlu menggunakan pewarna lagi. Tambahkan susu kental manis. Aduk kembali. Puding sudah matang, kita matikan apinya. Siapkan wadahnya, kita masukkan sedikit demi sedikit. Bisa juga dimasukkan ke cup-cup kecil untuk dijual. Jadi tadi saya tidak memblender halus mangganya agar ada potongan kecil buah mangganya. Ini tuh bahannya ekonomis banget, cocok juga untuk dijual, buat acara di rumah, makanan penutup. Untuk menu buka puasa juga sangat recommended. Teman-teman juga bisa membuatnya dengan kreasi kalian sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena channel ini akan berbagi resep-resep ekonomis dan juga praktis. Selamat mencoba food lovers. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat puding ubi ungu ditambah dengan santan. Adapun bahannya, ubi ungu saya pakai 1 buah ubi ungu, 1 gelas santan, 1,5 gelas air putih, 6 sendok gula pasir, 1 bungkus Nutrijel plain. Langkah pertama, masukkan bubuk Nutrijel ke dalam panci. Lalu tambahkan gula pasir. Tambahkan air sambil diaduk ya, biar tidak menggumpal. Nyalakan api kecil sedang. Tambahkan lagi setengah airnya tadi. Diaduk sampai larut. Tambahkan santan. Diaduk lagi agar tercampur. Lalu tambahkan ubi yang sudah dihaluskan tadi sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk ya teman-teman biar tercampur. Nah, inilah hasil setelah tercampur. Jika kalian ingin tekstur pudingnya lebih halus, sebelumnya kalian bisa blender ubi dengan santannya ya. Setelah mendidih, kita matikan api, lalu dituang ke wadah ya. Hasilnya seperti ini, kita dinginkan.
Setelah dingin akan seperti ini. Saya coba potong, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tuh lembut, kemudian juga manis, dan masih ada potongan-potongan ubi. Silahkan dicoba teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Di video kali ini saya akan buat puding sago santan. Yuk langsung kita buat. Pastikan teman-teman semua menonton videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu tuang bubuk agar-agar plainnya. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 500 ml air sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal. Jika sudah, nyalakan apinya, kecil sedang saja. Tambahkan 300 ml santan. Aduk kembali. Biarkan sedikit mendidih, lalu tambahkan sejumput garam. Jangan lupa diaduk kembali. Tambahkan sagu mutiara yang sudah direbus terlebih dahulu. Saya menggunakan pewarna makanan sehingga sagu mutiaranya berwarna oranye. Jangan lupa sesekali diaduk. Jika puding sudah mendidih, kita angkat dan tunggu hingga pudingnya dingin. Jika puding sudah dingin, pindahkan ke wadah. Saya menggunakan cup-cup kecil. Cup-cupnya sudah saya cuci dan saya keringkan. Selanjutnya isi cup-cupnya dengan puding. Lakukan langkah yang sama hingga pudingnya habis. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini tuh manis, segar, juga ada gurih-gurihnya. Ini bisa dijadikan ide jualan, bisa dijadikan makanan penutup juga. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Anawati Daily. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini, saya akan memanfaatkan ubi orange untuk membuat puding. Saya tambah satu lapisan lagi dengan agar-agar denata. Untuk selengkapnya, yuk langsung kita buat. Pertama-tama kupas 300 gram ubi orange, kemudian kukus hingga matang. Ini ubi yang sudah dikukus dan sudah matang. Lalu kita potong-potong jadi bagian lebih kecil lagi. Ini untuk memudahkan ketika kita blender nanti. Dan ini ubi yang sudah kita potong-potong lebih kecil, kemudian kita blender ya teman-teman. Tambahkan 350 ml santan. Kemudian di blender hingga halus ya. Setelah di blender akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian dituang di wadah lain. Oke, langsung ke step selanjutnya. Masukkan 10 gram bubuk agar-agar plain. Tambahkan 300 ml air sambil diaduk ya teman-teman, agar tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal. Kemudian dimasak di atas api kecil sambil terus diaduk ya.
Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk kembali hingga larut. Setelah gula larut, masukkan pasta ubi orange. Dimasukkan semua ya teman-teman. Jangan lupa diaduk agar semua tercampur merata. Tambahkan sejumput garam, ini opsional, bisa ditambahkan bisa tidak. Kemudian aduk kembali dan biarkan hingga matang. Siapkan wadah pudingnya. Ini saya beri sedikit air di bawah wadahnya agar pudingnya segera dingin ya teman-teman. Jika sudah semua, kita sisihkan dulu. Kita buat lapisan atasnya. Masukkan 10 gram agar-agar dinata ke dalam panci. Tambahkan 600 ml air sambil diaduk ya teman-teman agar tidak ada bubuk yang menggumpal. Kemudian dimasak di atas api kecil sambil terus diaduk. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk kembali agar tercampur. Dan masak hingga matang ya teman-teman. Jika sudah matang, larutan keduanya bisa langsung kita tuang di atas larutan pertama ya. Jika sudah dingin dan mengeras akan seperti ini ya teman-teman. Cantik bukan? Puding yang sudah dingin bisa langsung kita tutup. Tutup semua pudingnya dengan rapi. Lalu siap untuk disajikan. Puding ini memiliki tekstur yang lembut, rasanya manis dan juga kenyal. Cara membuatnya yang mudah bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya, Anawati Daily. Bosan sama bubur yang dimakan begitu aja? Yuk buat seperti ini. Jadi puding bubur, semuanya juga suka, anak-anak pun juga suka. Bisa untuk dimakan pribadi maupun dijual kembali. Yuk langsung kita buat. Langkah pertama, siapkan panci. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain, saya menggunakan Nutrijel. Tambahkan 200 ml air. Lalu diaduk agar tercampur merata. Ini sudah siap untuk kita masak ya teman-teman. Masak di atas api yang kecil saja, sambil sesekali diaduk. Jika sudah, masukkan secukupnya bubur kacang hijau. Kemudian diaduk kembali agar tercampur merata. Tambahkan 30 gram gula pasir. Teman-teman juga bisa menambahkan lebih dari 30 gram sesuai selera saja untuk tingkat kemanisan. Aduk kembali agar semua bahan tercampur dan gulanya larut. Jika sudah, dimasak hingga matang, lalu diangkat. Tunggu agak dingin. Jika sudah dingin seperti ini, bisa ditaruh di cup-cup kecil seperti ini. Untuk ukuran cupnya disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih kecil, bisa pakai cup yang lebih kecil. Ini cup saya ukuran 70 ml ya. Jika sudah dingin, bubur kacang hijaunya akan padat seperti ini. Puding kacang hijaunya udah siap dinikmati. Bisa langsung dinikmati maupun dimasukkan kulkas dulu. Semua tergantung selera ya teman-teman. Gimana? Mudah bukan cara membuatnya? Sudah bisa langsung dipraktekkan di rumah. Bisa jadi solusi buat anak-anak yang nggak suka langsung makan bubur kacang hijau. Jadi bisa dibuat pudingnya. Anak-anak pasti suka. Ini tuh rasanya kenyal, manis, dan lumer di mulut.
Selamat mencoba teman-teman. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Sampai jumpa lagi.